Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Prof. Mitsuo Nakamura Sensei. Karena saya baru pulang dari Jepang, jadi saya masih hai. Saya baru 3 bulan kemarin di CCS, Center for Southeast Asia di Kyoto University, meneruskan penelitian saya. Saya cukup serius sejak buku ini dikirim oleh Pak Rektor, Mas Fathul, ya. 2 hari saya baca tulisan ini, sangat tebal ya, 600 halaman lebih ya. Saya pertama kali membaca buku beliau, saya berjumpa, saya kira ini pertama kali ya Pak Nakamura ya, ketika saya di McGill University tahun 98. The Crescent Rises Over the Banyan Tree, tulisan beliau ya. Kebetulan istri saya juga membahas tentang Asia, jadi istri saya juga membaca itu tentu saja. Saya membaca waktu itu bersama dengan Pak Howard Fidersfield. Pak Howard Fidersfield waktu itu mengajar di McGill ya. Dan saya tentu saja membaca Toshihiko Isuju ya. Dan kemudian pendahulu beliau Takashi Shiroishi ya, tentang The Age in Motion ya, yang membahas tentang Kiai Misbah, seorang Kiai Muhammadiyah tetapi juga simpatisan ke komunisme. Nah, itu sangat menarik. Saya mulai dari bagaimana kedekatan beliau kepada subjek. Ini sudah masalah teoritis dan metodologis ya. Kebetulan semuanya aktif di Muhammadiyah, aktif di Nahdlatul Ulama ya. Saya mencoba untuk memandang dari sisi penelitiannya ya. Jadi pendekatan beliau adalah etnografi dengan cara mendekati para narasumbernya, dan kedekatan beliau ini luar biasa ya. Sangat simpatik ya. Dekat dengan Pak A.R. Fakhrudin ya, bagaimana beliau menggambarkan Pak A.R. Fakhrudin, juga putra putri Pak A.R. Fakhrudin, salah satunya adalah mantan dekan dakwah di UIN Sunan Kalijaga, Pak Supriyanto ya. Beliau hafal pendidikannya, mengamati bagaimana beliau mendidik putra putrinya. Ini adalah pendekatan yang sangat empatik ya, dan simpatik juga dua-duanya ya. Etiknya sudah kena ini Pak Nakamura. Kemudian beliau juga sangat dekat dengan Gus Dur. Ada beberapa bagian yang menceritakan di dalam buku ini kedekatannya dengan Gus Dur. Dekat juga dengan Pak Habibie ya, tokoh Hizmi. Pak Nakamura juga memahami bagaimana posisi Habibie dengan Golkar, dengan Orde Baru, dengan perubahan di era reformasi. Kemudian beliau juga dekat dengan Nurholis Majid ya. Majid dengan gagasan pembaharuannya, dengan sekularisasinya, dan juga dekat dengan Amin Rais. Amin Rais tokoh reformasi yang menaikkan Gus Dur, tetapi juga sekaligus kritis terhadap Gus Dur, dan dianggap tokoh yang menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Jadi dari situ kita bisa lihat secara etnografi dan secara antropologi, pendekatan beliau adalah pendekatan yang simpati dan empati terhadap 2 gerakan Islam di Indonesia, 2 organisasi Islam di Indonesia. Saya sebut ini denominasi ya. Jadi NU dan Muhammadiyah ini adalah gereja dengan segala konstruk dan segala strukturalnya. Ini adalah sudah 2 agama yang berbeda, 2 gereja yang berbeda. Ini bukan Islam, ini sudah 2 agama yang berbeda, 1 agama NU, 2 agama Muhammadiyah. Nah, ini sudah denominasi, sudah 2 gereja yang berbeda. Karena masjid itu bukan gereja, masjid itu hanya bangunan, tempat sholat. Sedangkan gereja itu sudah lengkap dengan strukturnya. Nah, ini kalau kajian Talal Asad ya, kajian Casanova ini sudah membahas arah apa makna religio atau makna agama yang saat ini dipegang oleh para antropolog dan sosiolog di Barat. Nah, pendekatan ini tentu pemahamannya mendalam,
apresiasinya tinggi, tetapi tidak sama dengan para komentator Indonesia yang ada di Kompas, di Tempo, di Republika, di Jawa Pos, dan koran-koran yang lain. Nah, ini saya kaitkan dengan minggu lalu saya ke Paramadina, saya hadir dalam diskusi tentang sama Islam dan demokrasi saat itu. Di situ ada orang Australia namanya David Price, kemudian ada orang Amerika namanya William Courtney ya. Dan saya bersama Mas Umam dari Paramadina presentasi berempat. Bedanya sangat jelas. Yang orang Australia sama orang Amerika itu sangat sopan, sangat hati-hati karena tidak ingin salah menilai demokrasi yang ada di Indonesia. Sementara saya dan Mas Umam, ya karena merasa orang Indonesia ya bebas saja bahwa demokrasi kita itu sudah menurun, ya, bahwa norma dan etika kita berpolitik ada yang harus dibenahi. Sopannya begitu ya, yang nggak sopannya banyak di media sosial. Nah, saya kira Pak Anak Kapolri posisinya di sini, sama dengan Pak David, sama dengan Pak William dan para antropolog dari Amerika dan Australia yang lainnya, sangat baik hati, sangat sopan, tidak ingin mengkritik Gus Dur, tidak ingin mengkritik Amin Rais, menghindari mengkritik Habibie, menghindari mengkritik Nurholis Majid. Sementara kita orang Indonesia kalau nulis di Kompas, di Tempo ya hantam saja gitu. Mana kesalahan beliau-beliau ya kita ungkap saja gitu. Dan saya kira saat ini kita butuh dua-duanya. Pemahaman dalam kita butuh, kritis kita juga butuh, jangan ditelan mentah-mentah semuanya. Dan jangan dibiarkan semuanya itu bernilai positif. Karena ilmu pengetahuan itu asalnya dari sikap kritis. Dan beliau sebagai orang Jepang, saya karena tinggal di Jepang selama 3 bulan, beliau betul-betul orang Jepang. Orang Jepang itu sangat apresiatif, selalu mengucapkan terima kasih, dan sangat hati-hati dengan orang lain, dan menghargai space, distance, jarak antar individu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Dan diharapkan orang lain ini sudah paham, terus selalu mengundurkan diri misalnya. Itu yang terjadi di Jepang, sering terjadi pengunduran diri kalau merasa bersalah. Orang kita ketika orang lain itu baik, dikira baik beneran. Terlalu luguran gitu. Oh, saya nggak ada salah gitu ya. Sehingga jalan aja terus gitu ya. Sementara orang Jepang enggak. Ketika orang itu terima kasih Anda baik sekali, itu maksudnya tidak baik. Terima kasih Anda hebat, maksudnya Anda itu tidak hebat. Dan saya kira tradisi ini hampir sama juga dengan tradisi Inggris, tradisi di Australia, tradisi Amerika. Terima kasihnya sangat banyak, apresiasinya sangat tinggi. Dan kita harus bisa membaca behind the line. Apa yang dimaksud itu semuanya. Dan Pak Nakamura saya kira sebagai seorang scholar dan sebagai seorang manusia ya orang yang baik, orang yang sopan gitu ya. Sehingga kita tidak membaca satu kata pun yang menyudutkan. Ada beberapa yang kritis yang misalnya menceritakan tentang NU dan tentang Gus Dur bahwa organisasi modern dan manajemen modern tidak didapati di pesantren. Tapi itu sangat sopan, kita semua juga tidak sakit hati kalau dikatakan seperti itu. Ya. Itu poin saya, menurut saya menjadi catatan utama. Kemudian perjalanan intelektual